Bismillahirrahmanirrahim. Salam pembuka, izin saya lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bini'matil imani wal islami wa yusolli ala khairil anam sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tiada pernah berhenti memberikan hidayah kepada umat-umatnya, menciptakan karunia-karunia sehingga sempurnalah kehidupan di dunia. Salawat berbingkai salam tak lupa kita curah limpahkan kepada ya Habibana, ya Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini dalam Islam. Dewan juri yang berbahagia, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu kata yang akan saya beri judul Peran Pemuda di Era Milenial. Berbicara tentang pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang luar biasa hebatnya, sebab pada masa inilah para generasi muda mempunyai keberanian yang tak pernah luntur. Semangat dalam dirinya bagaikan kobaran api yang tak pernah padam. Usaha yang hebat demi mencapai mimpi-mimpi mereka. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat maupun suatu bangsa. Sebab jika para pemuda dan pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Dan jika para pemuda dan pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Dan jika para pemuda dan pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena pentingnya generasi muda di bangsa ini, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akar-akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Berbicara tentang pemuda, marilah kita lihat pemuda-pemuda di era 90-an yang dimana mereka mempunyai semangat yang tinggi sehingga dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa, persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda. Sedangkan marilah kita lihat pemuda zaman sekarang, lemah ilmu, lemah semangat, dan lebih krisisnya adalah lemah akhlak. Pergaulan yang bebas karena tidak didasari oleh prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah sungguh memilukan, bahkan menyedihkan. Dewan juri yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran sendiri menggambarkan sosok pemuda yang kokoh pendirian dalam membela agama Islam, yaitu kisah Ashabul Kahfi, yang dimana tercatat dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Kisah Ashabul Kahfi sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran, tidak lain dan tidak demikian untuk memberikan sosok gambaran pemuda yang diidamkan Al-Quran. Dewan juri yang berbahagia, bangsa ini menaruh harapan begitu besar kepada pemuda dan pemudi. Salah satunya yaitu pemuda diharapkan bisa membawa ide-ide segar, pemikiran-pemikiran yang kreatif,
dengan metode thinking out of the box yang inovatif. Sehingga zaman old tidak dihadapkan oleh itu saja dan tidak pernah berkembang. Mari kita cermati oleh kata generasi muda Indonesia. Kata itu dicermati bahwa pemuda adalah pemimpin di masa depan yang harus bisa menjelaskan ide dan gagasan kepada orang lain, terutama rekan kerjanya sendiri. Saya pikir Albert Einstein benar. If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak dapat menjelaskannya secara sederhana, Anda tidak cukup memahaminya dengan baik. Pemuda adalah pemimpin yang harus bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Sebab dunia tidak hanya mencatat orang yang kaya, orang yang berparas cantik atau tampan, tapi dunia juga mencatat orang-orang yang memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Ingatlah wahai pemuda. Jadilah pemuda yang cerdas agar bisa bersaing. Jadilah pemuda yang peduli sebagai bakti dalam negeri. Jadilah pemuda pencari solusi, bukan pemaki-maki. Jadilah pemuda yang memiliki mimpi belangit, namun kaki selalu membumi. Dewan juri yang berbahagia. Setiap awal pasti ada akhir. Begitulah kenyataan dari dunia yang fana ini. Begitu juga dengan pidato saya, sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Mangga gendong, mangga kueni, jatuh satu di atas rumput. Jadilah pemuda yang pemberani, jangan pengecut, jangan penakut. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.